Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas B Praktikum Geospasial Perangkat Bergerak. Di sini saya ingin eh, menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi ini. Jogja merupakan salah satu kota yang mempunyai berbagai wisata alam, buatan maupun budaya. Selain itu juga banyak wisatawan yang berkunjung ke Jogja untuk menikmati wisata yang ada di Jogja. Namun, setiap orang pastinya mempunyai tanggapan yang berbeda-beda mengenai lokasi wisata tersebut ataupun sekitarnya. Hingga aplikasi GeoServer ini hadir untuk mengumpulkan tanggapan orang-orang mengenai lokasi wisata. Pemilih lokasi wisata juga bisa melihat tanggapan orang lain dan bisa menjadi evaluasi lokasi kedepannya pada lokasi wisata tersebut. Bukan hanya memberi komentar, aplikasi ini juga hadir untuk menerima pengaduan tentang lokasi wisata atau sekitarnya, seperti misalnya makanan yang basi, lokasi kurang nyaman, atau pelayanan yang kurang ramah. Sini kasih ambil sebagai berikut. Kemudian terdapat layan pengaduan di bagian sini. Sini juga terdapat berbagai jenis keluhan yang dialami wisatawan masing-masing lokasi wisata. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusuf Wibowo dengan NIM 245441999SV 25342. Di sini saya akan menjelaskan beberapa skrip yang sekiranya penting dan urgent untuk dibahas supaya teman-teman bisa memahami secara garis besar tentang proyek yang kita buat. Mungkin bisa kita mulai dari bagian main activity yang dimana ini adalah tempat untuk mengisi dan mendeklarasikan bagian-bagian yang utama dari proyek yang kita buat kali ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi atau dijelaskan nanti, ketika kita ingin membuat survei di bagian halaman utama, kita melakukan penekanan pada marker yang ada pada peta ini, yang nantinya setelah kita tekan marker, kita akan diarahkan ke halaman pengisian survei. Nah, supaya fungsi itu bisa berjalan, yang kita lakukan adalah merealisasikan hal itu melalui line script nomor 378 dan seterusnya. Dalam hal ini, apabila marker ditekan, maka pengguna akan bisa langsung mengisi beberapa keterangan atau beberapa input yang telah kita sediakan. Nah, penekanan itu ada pada script 386 dan 387. Set on marker click listener. Nah, itu untuk mengisi formulir setelah marker ditekan. Untuk yang diisi adalah bagian itu. Nah, ketika kita mengisi formulir, line script yang dijalankan adalah survey form activity. Yang dimana untuk mengisi dan menyimpannya itu pada bagian ini. Ada nama, usia, dan komentar yang dimana untuk menyimpan formulir yang telah diisi sebelumnya itu menggunakan line script nomor 92 ini, yaitu save survey yang digunakan untuk menyimpan tadi. Kalau datanya tidak ada, maka akan muncul peringatan berupa TOS yang bertuliskan mohon isi minimal satu field. Setelah survei berhasil dilakukan dan dikirim, akan muncul
survei berhasil dikirim tersebut atau draft berhasil disimpan. Apabila gagal, maka akan muncul TOS bertuliskan gagal menyimpan. Seperti itu. Lalu setelah kita membuat satu survei atau satu formulir survei, project akan membuat satu apa ya, sebuah data yang disimpan dalam bentuk atau pada landscape survei draft. Kurang lebih seperti itu untuk logika setelah program atau setelah kita memilih salah satu lokasi survei. Nah, untuk tampilan awal apabila kita mulai dari menggunakan laptop akan seperti ini, tidak kurang akurat sehingga kita membutuhkan HP untuk meningkatkan akurasi dan lokasinya dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Mungkin kita bisa berfokus pada landscape satunya yang dimana kita, oh ya, tadi yang menyimpan objek untuk survei tadi itu disimpan dalam DAO seperti itu. Lalu untuk mengisi survei yang lain, kita membuat sebuah report atau yang bertuliskan layanan pengaduan. Ketika layanan pengaduan ini diklik, akan pergi ke bagian report activity yang dimana ini untuk mengadu atau me, apa ya, menyampaikan keluh kesah yang kita alami saat kita melakukan perjalanan atau kita di tempat lokasi wisata ataupun yang lain sebagainya gitu. Nah, karena ini bukan fungsi utama dari proyek yang kita buat, kita menggunakan data dummy untuk menyimpannya, tapi pada bagian memilih dan mengisi, kita cukup maksimalkan di sini. Nah, dalam hal ini, kita bisa memilih lokasi mana yang sedang kita pergi ke tempat itu melalui drop down pada bagian ini. Lalu kita juga memilih drop down untuk jenis keluhan. Ada tempat wisata yang berisi ini, ada restoran yang berisi tersebut, dan lain sebagainya. Setelah itu, pada setiap jenis pengaduan ini, kita juga menambahkan beberapa apa ya, beberapa simbol untuk merepresentasikan setiap pengaduan yang kita simpan pada bagian drawable ini. Nah, sehingga logika dropdown plus icon sesuai kategori akan ditampilkan pada bagian ini seperti berikut. Nah, button kirim laporan akan dijalankan pada line script 125 hingga seterusnya. Mungkin itu saja bagian saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pilaili. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari eh, aplikasi yaitu survei app yang telah kita buat pada project responsi sebelumnya. Nah, di sini untuk bagian survei app untuk awal ini ada icon dari survei app itu sendiri, yaitu iconnya itu bintang yang menandakan bahwa di survei ini tuh untuk memberikan rating kepada suatu objek wisata ataupun fasilitas-fasilitas lain yang ada di wilayah Provinsi Yogyakarta. Kemudian ketika kita klik dari aplikasinya, nah di sini untuk bagian tampilan awalnya adalah seperti ini yang menandakan kita berada di tampilan awal atau antarmuka di aplikasi tersebut. Nah, ketika kita klik button mulai sekarang, itu akan menuju ke aplikasi yang telah kita buat. Jadi ketika kita diklik button mulai sekarang, nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi yang telah kita buat. Karena GPS dari laptop itu tidak akurat, jadi untuk wilayah secara real time-nya tuh tidak berada di wilayah kita sekarang. Namun ketika aplikasi ini kita gunakan di HP kita, nah itu akan menunjukkan ke wilayah kita sekarang. Kemudian untuk bagian markernya, kita menuju ke wilayah Yogyakarta. Nah, di sini untuk bagian seluruh
di wilayah Yogyakarta itu ada banyak sekali marker karena di sini menandakan bahwa wilayah Yogyakarta itu terdiri atas banyak sekali tempat wisata, objek wisata dan seperti restoran, fasilitas umum itu sangat banyak. Nah, di sini ada untuk bagian pesisir itu ada objek wisata berupa pantai, kemudian di bagian utara Yogyakarta itu kebanyakan objek wisatanya itu berupa seperti Taman Sari, museum-museum gitu. Nah, bagaimana untuk kita mengisi surveinya? Untuk kita mengisi surveinya, kita dapat mengklik marker tersebut. Semisal ini adalah kebun teh Ngelingo. Nah, ketika kita diklik, ini akan ke bagian pengisian surveinya. Ini ada nama lengkap, usia, deskripsi, serta untuk beri rating tersebut. Di sini juga ada button untuk kirim survei dan simpan sebagai draft. Nah, misal kita akan mengisikan survei, ini merupakan deskripsi dari fasilitas di tempat wisata tersebut. Misal eh, di sini ada beri rating, kita bisa memberikan rating tertinggi yaitu rating 5. Kemudian di sini ada kirim survei. Ketika berhasil ini akan muncul notif berhasil dikirim. Nah, ketika sudah ini akan menunjukkan ke hasil yang telah kita kirim surveinya itu di sini. Nah, di sini terdapat sekali dari survei-survei yang telah saya kirim. Di sini tempat penyimpanannya ada. Di sini telah berhasil mengirim survei ke Punte, Ulen Sentalu Museum, kemudian ada Bandara YA, IHS Skyview gitu. Nah, di sini selain kita bisa mengirim, di sini juga bisa edit dan hapus dari kirim tersebut. Misal ketika kita mengedit, ini bisa diklik aja icon pensil di sini. Nah, ini akan untuk mengedit hasil kita. Kemudian di sini juga ada menghapus. Ini ada icon hapus. Ini yang menandakan semisal kita mau menghapus dari rating tersebut. Ketika diklik, nah ini akan terhapus. Nanti akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Kemudian selain kita dapat mengisi rating, di sini juga terdapat eh, berbagai menu ada sinkronisasi, pre-rating, layanan pengaduan, serta keluar dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada sinkronisasi. Sinkronisasi ini digunakan untuk apabila aplikasi itu crash, yaitu kita dapat menyinkronkan ini akan menuju ke kita lokasi kita secara real time. Kemudian di sini ada beri rating. Nah, beri rating ini untuk rating dari aplikasi yang telah kita buat. Misal untuk ketika aplikasinya itu berjalan lancar, kita akan beri rating 5. Nah, di sini akan kita kirim. Nah, terima kasih atas rating bintang 5 dari aplikasi tersebut. Nanti akan muncul notifikasi seperti itu kalau misal eh, rating itu berhasil terkirim. Kemudian di sini juga ada terdapat layanan pengaduan. Nah, layanan pengaduan ini digunakan ketika aplikasi tersebut di tempat tersebut kita tidak ingin memberikan rating buruk tetapi langsung menuju ke dari pengguna tersebut yang dari tempat wisata tersebut. Nah, di sini juga terdapat banyak dari uh, drop down dari tempat wisata tersebut. Sini ada Candi Kalasan, Sambisari, Candi Ijo. Nah, ini tuh berdasarkan marker yang ada di aplikasi. Semisal kita akan memberikan layanan pengaduan kepada Monumen Jogja kembali. Nah, di sini ada jenis keluhan dan deskripsi masalah. Nah, jenis keluhan ini kita terbagi lagi atas tempat wisata, layanan akademik, serta lainnya, restoran dan lainnya. Nah, di sini ketika Monumen Catur Kembali merupakan sebuah tempat wisata, ini terdapat uh, drop down, misal kebersihan lokasi kurang, toilet rusak, fasilitas rusak, keamanan rusak. Nah, ketika kita klik, misal di lokasi kebersihan lokasi kurang, nah ini akan memunculkan icon yang menandakan bahwa ini merupakan bagian dari tempat wisata. Kalau misal kita klik di drop down restoran, nah ini akan berbeda lagi untuk ikonnya. Karena di sini ada tempat wisata,
Saya akan memberikan pengaduan untuk menuju kembali atau tempat wisata. Ini merupakan deskripsi masalah. Kita dapat mengisi deskripsi masalahnya secara detail dari dua yang telah kita pilih. Misal, nah, setelah kita isikan deskripsinya, lalu kita kirim laporan. Nah, ini akan menunjukkan notifikasi bahwa sudah terkirim laporannya. Kemudian di sini juga ada fungsi search. Nah, fungsi search ini akan menampilkan hasil dari yang telah kita beri rating. Misal kita mencari Wulan Sentalu Museum. Nah, ini akan memunculkan yang telah kita beri rating yaitu wisata Wulan Sentalu Museum. Di sini juga ada jam yang ini menandakan jam dan waktu saat ini. Di sini ada jam secara real time yaitu hari 15 Desember pukul 14.58 lebih 10 detik. Ini merupakan lokasi secara real time. Untuk yang terakhir, ini ada keluar yaitu akan keluar dari aplikasi tersebut secara otomatis. Oke, terima kasih telah menggunakan Coba App. Itu merupakan notifikasi ketika setelah berhasil keluar dari aplikasi tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.